Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada para partisipan yang sudah bergabung di kegiatan kita kali ini. Perkenalkan, nama saya Putri Regita Cahyani. Di sini saya sebagai host. Dan di sini ada moderator, yaitu Desi Aprilia Dewi, sedangkan presenternya yaitu Dinar Puspita. Pertama, saya akan memperkenalkan moderatornya, yaitu Desi. Nama, Desi Aprilia Dewi. Tempat tanggal lahir Surabaya 21 April 2004. Hobi memasak dan bersepeda. Cita-cita guru. Nah, kali ini kita akan membahas tentang komunikasi yang efektif. Sebelum itu, saya akan menyampaikan beberapa aturan dalam kegiatan kita kali ini. Yang pertama, diharapkan para peserta mematikan mikrofonnya. Yang kedua, diharapkan para partisipan tidak menyanggah pada saat presenter menyampaikan materi. Ketiga, jika ada yang ingin bertanya, boleh klik raise hand atau mengetik di kolom chat. Dan yang terakhir, saya akan share link presentasinya sebelum acara berakhir. Silahkan selanjutnya, waktu dan tempat saya berikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada host, saya Desi Aprilia Dewi, hari ini bertugas sebagai moderator. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa hari ini Dinar Puspita Nintias akan menyampaikan materi komunikasi yang efektif. Sebelumnya, mari kita mengenal lebih dalam mengenai Dinar Puspita. Nama Dinar Puspita Nintias berasal dari kelas 10 AKL 1, berasal dari sekolah SMK Negeri 1 Bogalan. Tempat tanggal lahir tanggal 12 Agustus 2004. Memiliki hobi membaca, bercita-cita sebagai akuntan dan penulis. Untuk yang ingin mengenal Dinar lebih dalam bisa menghubungi nomor HP 0846 944 983 atau menghubungi email helodin@gmail.com. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita simak pemaparan materi dari Dinar Puspita. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinar Puspita Nintias. Seperti yang telah dipaparkan oleh host dan moderator sebelumnya, bahwa hari ini saya akan menjadi presenter dengan materi yang berjudul komunikasi yang efektif. Sebelumnya untuk host, perkenalkan saya untuk share screen. Baik, komunikasi yang efektif. Sebelumnya, kenalan dulu yuk. Nama saya Dinar Puspita Nintias dari kelas 10 jurusan Akuntansi Keuangan Lembaga dari SMKN 1 Pogalan. Tempat tanggal lahir Trenggalek tanggal 12 Agustus 2004. Hobi membaca dan menulis dengan cita-cita ingin menjadi akuntan dan penulis. Untuk menghubungi lebih dekat, bisa melalui nomor HP 083846944983 atau melalui email helodin4@gmail.com. Lalu kita masuk ke materi. Pengertian komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif itu apa sih? Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang terjadi saat terdapat aliran informasi dari dua arah, yaitu antara komunikator dan komunikan, serta informasi yang disampaikan sama-sama direspon sesuai dengan harapan kedua pelaku komunikasi tersebut. Apa sih yang harus diperhatikan agar komunikasi yang kita lakukan bisa efektif? Beberapa aspek yang harus diperhatikan saat melakukan komunikasi yaitu 1. Kejelasan. Penggunaan bahasa dan penyampaian informasi harus jelas, karena
Saat kita tidak jelas dalam mengungkapkan informasi, tentu saja audiens kita akan kebingungan. Yang kedua adalah ketepatan. Bahasa dan informasi harus akurat. Yang ketiga adalah konteks. Bahasa dan informasi yang disampaikan harus sesuai dengan keadaan dan lingkungan tempat berkomunikasi. Karena hal itu akan sangat mempengaruhi bagaimana pemahaman audiens terhadap apa yang kita sampaikan. Yang keempat adalah alur. Keruntutan alur bahasa dan informasi harus diperhatikan. Yang kelima, budaya atau culture. Aspek ini menyangkut beberapa hal, yaitu bahasa, informasi, dan juga tata krama atau etika. Strategi komunikasi yang baik itu apa sih? Beberapa strategi yang bisa kita terapkan agar komunikasi yang kita lakukan bisa efektif yaitu 1. Pahami audiens. Ketahui audiens atau mitra bicara kita. Hal tersebut bertujuan agar kita tidak salah dalam memilih bahasa saat penyampaian informasi. Karena saat kita menggunakan bahasa yang terlalu tinggi, tentu saja audiens kita akan kebingungan. Yang kedua adalah ketahui tujuan. Tujuan kita dalam berkomunikasi tentunya akan sangat mempengaruhi cara kita dalam menyampaikan informasi terkait. Yang ketiga adalah perhatikan konteks. Pada saat berkomunikasi, keadaan lingkungan berperan sangat penting dalam memperjelas informasi yang disampaikan. Maka, memperhatikan keadaan lingkungan juga perlu dilakukan saat berkomunikasi. Yang berikutnya adalah pelajari kultur. Kultur atau budaya, habit atau kebiasaan orang lain juga perlu diperhatikan untuk memperjelas komunikasi yang kita lakukan. Yang terakhir adalah memahami bahasa. Memahami bahasa orang lain yang menjadi mitra komunikasi juga penting untuk dilakukan. Hal tersebut sebagai bentuk penghargaan kita sebagai komunikator terhadap lawan bicara atau audiens. Berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan dalam berkomunikasi. Beberapa faktor yang mempengaruhi keefektifan dalam berkomunikasi yaitu 1. Faktor pengetahuan. Tentu saja, semakin luas pengetahuan yang dimiliki seseorang, maka akan semakin banyak pula perbendaharaan kata yang dapat memberikan dorongan bagi orang yang bersangkutan untuk memiliki kemampuan berbicara lebih lancar. Yang kedua adalah faktor pengalaman. Semakin banyak pengalaman yang dimiliki seseorang, semakin menyebabkan orang terkait terbiasa dalam menghadapi sesuatu. Orang yang sering menghadapi massa, sering berbicara di muka umum, akan lebih lancar berbicara dalam keadaan apapun dan dengan siapapun dibanding orang yang tidak terbiasa melakukan hal-hal tersebut. Yang ketiga adalah faktor intelijensi. Orang yang intelijensinya rendah cenderung kurang lancar saat berbicara. Hal tersebut dikarenakan perbendaharaan kata atau bahasa yang dimilikinya tergolong minim. Biasanya, cara bicara mereka akan terputus-putus, bahkan antara satu kata dengan kata yang lainnya tidak memiliki atau kurangnya relevansi. Yang keempat adalah faktor kepribadian. Orang yang memiliki sifat tertutup, pemalu, atau kurang pergaulan, mereka cenderung akan kesulitan untuk beradaptasi di muka umum. Selain itu, mereka juga akan kesulitan saat harus menguasai audiens selama berkomunikasi di depan umum. Yang kelima adalah faktor biologis. Kelumpuhan organ berbicara dapat menimbulkan kelainan. Misalnya adalah sulit mengatakan kata desis karena ada kelainan pada rahang, berbicara tidak jelas yang disebabkan karena bibir sumbing, berbicara ragu-ragu atau gagap yang disebabkan karena sifat pemalu atau tidak terbiasa berbicara dengan orang banyak. Berikutnya, apa sih ciri-ciri komunikasi yang kita lakukan tidak efektif?
Beberapa ciri yang membuktikan bahwa komunikasi yang kita lakukan tidak berjalan secara efektif adalah komunikasi secara bertele-tele. Yang kedua, komunikasi secara pasif, penyampaian informasi yang antagonis atau marah-marah, kritis atau pesan tidak jelas, informasi disampaikan secara tersembunyi, tidak disampaikan secara lisan, komunikasi berlangsung satu arah, tidak responsif, komunikasi tidak nyambung, dan penyampaian informasi tidak berterus terang. Sehingga audiens akan cenderung bingung atau tidak mampu menangkap apa yang kita sampaikan secara efektif. Lalu bagaimana sih ciri-ciri komunikasi yang efektif? Komunikasi yang efektif biasanya berlangsung secara to the point. Yang kedua, bersifat asertif. Yang ketiga, kongenial atau ramah. Lalu, penyampaian informasi dilakukan secara jelas, informasi disampaikan secara terbuka, penyampaian informasi secara lisan, komunikasi berlangsung dua arah, responsif, komunikasi yang dilakukan nyambung, dan dilakukan secara jujur. Jadi, terdapat komunikasi yang imbal balik atau seimbang antara komunikator dan komunikan. Lalu bagaimana sih kiat agar komunikasi yang kita lakukan bisa efektif? Beberapa kiat agar kita bisa melakukan komunikasi yang efektif yaitu: 1. Berikan kesan bahwa kita antusias saat berbicara dengan mereka. Yang kedua, ajukan pertanyaan tentang minat mereka. Yang ketiga, berusaha untuk adaptasi dengan bahasa tubuh dan perasaan mereka. Yang keempat, dengarkan penuh perhatian terhadap apa yang mereka katakan. Yang kelima, lakukan kontak mata dengan lawan bicara. Yang keenam, berikan senyum kepada lawan bicara. Yang ketujuh, tawarkan saran yang bermanfaat. Dan yang terakhir adalah berikan motivasi kepada mereka. Beberapa hal tersebut, jika kita lakukan dengan baik, maka orang yang berbicara atau berkomunikasi dengan kita, ia akan merasa lebih dihargai dan lebih tertarik untuk berbicara atau berkomunikasi dengan kita. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Dinar. Sekarang waktunya sesi tanya jawab. Silahkan yang ingin bertanya bisa mengetik melalui kolom chat. Untuk Mas Ivan, bertulis mungkin ingin bertanya. Ya, Halo, Mas Ivan. saya mau bertanya. Ya, silahkan. Apa maksudnya komunikasi yang berlangsung dengan satu arah? Bisa dijelaskan? Terima kasih. Ya, terima kasih. Silahkan dijawab, Dinar. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Komunikasi yang berlangsung secara satu arah itu terkesan komunikator menyampaikan informasi tapi tidak ada tanggapan dari komunikan, atau saat kita sebagai komunikator menanyakan sesuatu maka tidak ada jawaban dari komunikan. Mungkin Gimana, Mas? itu. Sudah cukup puas? Baiklah, jawaban saya terima. Terima kasih. Sama. Apakah ada pertanyaan yang lain, Bu Sulis? Saya yang akan bertanya. Dinar, tadi kamu sudah menyampaikan faktor yang memengaruhi keefektifan dalam berkomunikasi, salah satunya yaitu faktor intelijensi, yaitu kurangnya perbendaharaan kata. Gimana sih cara kita memperbanyak perbendaharaan kata? Baik. Cara yang bisa kita lakukan untuk memperbanyak perbendaharaan kata kita bisa dilakukan dengan banyak-banyak membaca. Atau yang kedua, perhatikan dengan baik saat orang lain berbicara.
atau public speaking. Jadi secara tidak langsung setelah kita memperhatikan atau kita membaca, maka akan banyak tips-tips atau perbendaharaan kata yang akan tersimpan secara otomatis ke otak kita atau memori. Oke, terima kasih Dinar. Ini ada pertanyaan dari Bu Sulis. Apa sih kiat-kiat untuk mengatasi kegagapan dalam berkomunikasi? Silahkan dijawab, Dinar. Baik, untuk mengatasi kegagapan dalam berkomunikasi bisa dilakukan dengan percaya diri. Saat kita percaya diri, tentu saja kita akan lebih enjoy dalam menyampaikan informasi. Dan selain itu, kurangi menilai buruk diri sendiri. Lalu, dan yang paling penting adalah saat kita akan menyampaikan sebuah informasi atau berkomunikasi, maka persiapkan materi atau hal-hal yang akan kita sampaikan secara matang-matang sehingga kita sendiri paham betul dan tahu apa yang akan kita sampaikan. Oke. Saya juga ingin bertanya lagi, Dinar. Gimana sih caranya berkomunikasi yang efektif, apalagi untuk orang pemalu dan kurang pergaulan? Banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi sifat pemalu yang berlebihan. Misalnya, ikuti banyak kegiatan, seperti kegiatan organisasi, atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan langsung dengan publik. Yang kedua adalah kurangi menilai buruk diri sendiri. Yang penting kita percaya diri bahwa kita itu bisa. Lalu kita bisa praktek dan belajar public speaking secara perlahan-lahan dan bertahap, supaya kita sendiri bisa tahu bagaimana sih caranya, cara yang paling sesuai dengan diri kita masing-masing. Oke, terima kasih. Jadi kesimpulan dari materi yang telah disampaikan Dinar tadi adalah komunikasi yang efektif sangat perlu dilakukan, karena itu adalah kunci pemahaman dari apa yang disampaikan komunikator ke komunikan. Dan komunikasi yang efektif juga dapat meminimalisir terjadinya kesalahpahaman dari kedua belah pihak. Mungkin itu saja kesimpulannya. Terima kasih kepada presenter yang telah memaparkan materi dan kepada audiens yang telah ikut bertanya. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada host. Oke, baik, terima kasih. Bagi audiens, karena absensinya sudah saya share, jadi silakan absensi terlebih dahulu. Terima kasih kepada presenter yang sudah memberikan materi yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih juga kepada moderator yang sudah membantu kegiatan kita kali ini. Terima kasih untuk hari ini. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.